Halo teman-teman, apa kabar? Selamat sore. Ketemu lagi dengan saya di ngobrolin produk hari Kamis. Yes. Semoga semuanya sehat, teman-teman. Semoga semua semangat, semua happy. Ya, kita sedang memasuki apa ya? Akan ada yang namanya new normal. Tadi di Jakarta beberapa udah mulai masuk kerja ya besok ya. Tadi sebelum live barusan anak saya ngomong katanya besok udah mesti ke kantor. Jadi kepikiran, tapi oke. Yang penting semuanya sehat. Yang penting semuanya menjaga prosedur kesehatan sehingga semuanya tetap aman ya. Halo, nih beberapa teman udah ngumpul di IG Tough Dreamer. Nah teman-teman, kita sore ini mau ngomongin apa ya? Sore ini kita mau ngomongin sesuatu yang menurut saya menarik sekali. Kita akan ngomongin tentang anti-aging untuk milenial. Ya, teman-teman, yang kita tahu para milenial itu adalah seseorang yang care terhadap perawatan kulitnya gitu. Saya ingat banget dulu waktu saya seumuran mereka, mungkin saya belum terlalu care dengan kondisi kulit saya gitu. Tapi kalau milenial sekarang ini mereka care banget dengan kondisi kulitnya gitu. Dan kalau kita ngelihat kondisi lingkungan sekarang itu memang membuat mereka harus memikirkan produk anti-aging lebih dini gitu. Saya ingat sekali dulu awal saya mulai ngerti perawatan kulit itu mungkin sekitar tahun artistry masuk Indonesia itu mungkin ya sekitar sekitar tahun 95-an 96 kali ya. Lupa saya, udah lama banget. Nah, itu pertama kali saya belajar tentang perawatan kulit itu dibilang bahwa perawatan anti-aging itu dibutuhkan dari umur 40-an tahun ke atas gitu. Terus turun lagi jadi 30 tahun ke atas. Nah, sekarang rupanya milenial pun udah butuh itu produk-produk anti-aging. Ya, nanti kita akan ngobrol dengan seorang milenial yang menekuni hal ini gitu. Namanya Ita, dia sempat bekerja di satu klinik anti-aging yang cukup besar, cukup terkenal di Bali, sehingga dia sangat mengerti tentang produk-produk anti-aging ini. Ya, oke. Supaya tidak berlama-lama, saya akan undang teman ngobrol kita. Saya lihat tadi dia udah join. Ita Trisnabin. Mana ya? Ini dia. Kita akan undang, kita akan ngobrol bersama. Oke. Semoga koneksi lancar. Hai Ita. Hai apa Bu. kabar? Aduh, lama banget gak ketemu ya Pak. Iya Bu, lama banget ya nggak ketemu ya. Iya, lama banget ya. Kita ketemu terakhir itu 15 Maret ya kalau nggak salah ya. Iya. Waktu itu di Godemen Bali ya. terakhir ya, godemen Oh terakhir. bukan, LS. LS. Oh, sinyalnya rada putus-putus ya di Bali ya. Halo. Ya. Iya, ini kayaknya udah oke lagi. Ya. Udah. Oke, Ita, apa kabar kamu? Ya. Baik Bu, baik, sehat juga. Oke, syukurlah. Suaraku terdengar jelas gak, Tak? Kedengeran Bu, jelas banget. Saya pakai headset. Cuma ya, Bu, oke. dengar Cuma nggak? agak delay Suara ya, saya nggak apa-apa dengar? biasa. Dengar. Iya, dengar oke. Suaranya oke. Iya. Nah, nih Ita nih. Ya. Aku pengen tanya ini Ita.
kamu boleh cerita nggak dulu pengalaman kamu Mm-mm. pernah kerja di satu klinik ya, klinik anti aging yang cukup besar di Bali. Ya, Itu berapa lama kamu kerja di situ, Tak? ya. Saya kurang lebih pengalaman di sana itu 4 tahun, Bu. Oke. 4 tahun. Terus Ah, latar belakang kamu apa, Tak? aku tuh sebenarnya perawat, Bu. Dulu pernah kerja Mm-mm. juga di rumah sakit. Cuma kok kayaknya saya nggak nyaman gitu. Akhirnya saya Mhm. beralih, maksudnya pindah kerja ya udah ke klinik anti aging. Memang jujur saya tuh memang dari SMA tuh sering banget, maksudnya lebih antusias ke skincare dan perawatan gitu sih, Bu. Mhm. Suka banget. Mhm. Jadi passion Itu sih, kamu Bu. emang di kecantikan ya? Ya, kurang lebih begitulah, Bu. Iya, tapi dengan latar belakang kamu sebagai seorang perawat, pastinya kamu akan lebih Hmm, mengerti tentang kesehatan ya, kulit. ya, ya, Oke, gitu ya. nah ini kita mau nanya-nanya nih, Ita, Oke, karena kan kamu Bu. milenial Siap. nih, kamu milenial Hmm, dan aku tahu nih beberapa tahun terakhir ini kamu sangat serius dengan perawatan anti aging untuk yap, milenial. yap. Jadi yang aku lihat juga kamu ke arah sana gitu. Jadi serius banget dengan produk-produk anti aging ini gitu. Mm-mm. Iya, Nah, Bu, benar. sekarang aku pengen tahu deh Ita, Ya, sebenarnya kondisi kulit seperti apa sih yang dibilang aging gitu atau penuaan? Itu mm-mm. kondisi kulit yang seperti apa? Iya. Oke. Kondisi kulit yang biasanya udah maksudnya dia mulai menandakan itu udah penuaan. Nah, Mm-mm. itu tuh cirinya itu biasanya kulit kita tuh kusam, Bu. Mm-mm, kusam. Kulit Terus? kusam, habis itu adanya flek atau bintik-bintik di wajah, Mm-mm, bintik-bintik mm-mm, flek mm-mm. hitam. Habis itu sudah terlihat garis-garis halus. Nah, Mm-mm, kita kan orang Indonesia nih, Bu. Nah, biasanya orang Indonesia mm-mm. itu gampang banget senyum gitu loh. Ramah. Nah, biasanya garis Hmm, halus itu sudah mm-mm. di smile line ini biasanya paling keras nih. Nah, Iya ini ya. biasanya lebih, iya. Terus di Hmm. daerah mata, di crossfit ini, Bu. Kalau kita buka kacamata, mungkin Mhm. kalau senyum. Nah, itu. Biasanya zaman sekarang, anak-anak muda kayaknya udah mulai itu di daerah Hmm. crossfitnya. Mhm, Kayak gitu mhm, sih, Bu. mhm. Dan terus, eh, sama kulit kering, sama juga kulit yang tidak rata teksturnya. Tekstur Hmm, kulitnya tidak mhm, rata. mhm. Itu udah bisa dibilang penuaan dini lah gitu. Sedangkan Oke, anak-anak zaman oke. sekarang kayaknya udah mulai konsen ke skincare sih, Bu, Oke, untuk iya, iya, perawatan benar-benar. pertamanya. Ah, Heeh. ah, ah. Terus kira-kira apa aja sih Tak yang bikin kulit remaja itu atau kulit milenial Mm-mm. itu mengalami penuaan dini? Nah, sebenarnya kalau 75% dari penelitian itu, Bu, untuk kena proses aging di dalam tubuh itu disebabkan karena sinar matahari. Tapi untuk Hmm. anak-anak milenial zaman sekarang, Bu, yang menyebabkan dia cepat terjadinya proses aging dalam kulitnya ya pola hidupnya, Bu. Oke. Makanan manis. Zaman sekarang boba-boba ada di Uh. mall-mall, di gerai-gerai kan. Terus banyak juga dessert-dessert makanan manis itu juga cepat sekali, Hmm. Bu, memicu proses aging yang ada di dalam kulit gitu. Itu Mhm, selain mhm, faktor makanan juga, polusi, kurang tidur, Bu. mhm. Anak-anak zaman sekarang kan Oh iya nonton benar. drakor ya, Bu ya. Ah, itu dia. Bukan 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 kerjain kerjaan atau Iya, bahan kuliah ya, ternyata iya nonton. bener. Nonton kadang kan sampai episode berapa. Nah, itu kurang tidur juga. Eh, Mhm. yang paling penting, yang paling sangat signifikan itu sih karena polusi, Bu, dari ultraviolet. Hmm. Apalagi di Mhm. Indonesia kan daerah tropis ya, Bu ya. Mhm, mhm. Heeh. Itu sih yang Apalagi di paling, Bali ya, iya, apalagi di Bali, Bu. mataharinya sangat apa ya, sangat menyentrong gitu. Menyetrong ya. Di Bali mungkin mataharinya lebih dari satu, Bu, kayak Iya, mataharinya banyak kayak gitu gitu. dan orang banyak Itu sih, lakukan Bu. aktivitas di luar ya. Oke, sinyalnya rada rada masalah di sana. Hai, Bu. Iya, 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 ada balik lagi. masalah ini. Mm-mm. Padahal tadi baik-baik aja. Mm-mm. Bisa kedengaran, Bu? Dengar, dengar. Oke, oke. Nah, halo. Ah ya. Tak, kalau usia nih, Tak. Oh, putus Oke. lagi ya?
Ya, kalau usia tak, Udah. kira-kira zaman sekarang nih dengan kondisi lingkungan, kondisi pola hidup yang seperti itu, tuh kebanyakan umur berapa sih mulai ada penuaan dini di kulit wajah? Nggak kedengeran ya? Halo, kita Aduh, ini sinyalnya kok kenapa ya? Padahal saya udah oke. pakai wifi. Udah pakai wifi. Oke, aku ulang deh pertanyaannya. Semoga lebih lebih jelas. Halo Ita, atau perlu di Udah. itu aplikasi udah kamu tutup semua ya? Udah, Bu, udah. Oke oke ya, nggak apa-apa deh kita terusin. Maaf, Bu. Usia Ita, usia. Jadi mulai Ya, umur berapa sih kira-kira anak zaman sekarang itu mulai ada usia, Bu. masalah anti aging? Sinyalnya putus lagi ya, atau Ben. kita ulang ya? Halo, atau keluar dulu ya tak, cobain ya. Kamu keluar dulu. Jadi aku putus Hai, dulu. Bu. Aku putus dulu. Halo, tak, aku putus dulu. Nanti kamu masuk lagi ya. Aku undang lagi ya. Cobain ya tak. Iya. Kita putus dulu. Nanti kita undang lagi ya supaya sinyalnya lebih bagus nih. Di Denpasar cuaca lagi mendung, kata Bu Yuli. Oke, semoga kali ini lebih bagus sinyalnya. Nanti kita akan undang lagi. Wah, padahal tadi lagi seru ya. Iya, kita undang lagi coba. Iya, semoga lebih bagus sekarang sinyalnya. Hai, Bu. Ya, oke tak. Tadi Ita dengar gak pertanyaanku? Dengar. Aduh, Bu, maaf, Bu. Kayaknya tadi saya pakai Nggak HP apa-apa. ini. Oke. Oke. Ya, Oke. cobain Udah. itu tak. Udah oke nih kayaknya. Ya, Mulai udah. usia berapa tak? Mulai ada tanda-tanda penuaan di kulit zaman Oke, sekarang? kalau dari usia, Bu, itu dari Mm-mm. usia 20 tahun kalau sekarang. Oh, Kenapa awal banget 20? ya. Awal banget. Kenapa 20 tahun? Karena zaman sekarang, Bu, walaupun usia kita 20 tahun, tetapi usia biologis kita bisa lebih tua, Bu. Karena Gitu. pola hidup kita. Oh iya, benar-benar sih. Pola makan yang kurang bagus, kurang istirahat, terus kurang olahraga juga. Nah, itu Bu bisa menyebabkan juga. Iya, Ita, suara kamu agak kecil tak? Udah pakai clip on-nya? Oke, sebentar Bu ya. Tadi dilepas pasti ya? Iya, soalnya ini harus sebentar Bu. Terus nyambung ke headset. Iya. Oh, kalau pakai clip on jadi ini sinyalnya. Nggak ada hubungannya sebenarnya ya. Halo. Sinyalnya kurang bagus ya. Padahal udah pakai wifi. Iya. Memang ya, sekarang eranya internet itu pemakainya sungguh sangat. Inilah masalahnya kalau kita lakukan IG live itu, masalah utama selalu di sinyal. Tapi nggak apa-apa, kita nggak boleh nyerah ya. Kita undang lagi Ita. Coba. Semoga kali ini lancar. Aduh Bu, maaf Bu.
Gak apa-apa. Biasa itu, Ita. Bu. Gimana, Tak? Coba, Sudah. Tak. Semoga. Oke, sudah, Bu. Hai, Bu. Iya. Iya. Oke, gak apa-apa. Coba, Tak. Ngomong aja terus. Iya. Sekarang itu proses aging itu mulai dari usia 20 tahun, Bu. Karena kadang kalau kita usia 20 tahun, tetapi usia biologis kita itu kadang melebihi dari 20 tahun. Itu tuh, sorry Bu. Itu tuh penyebabnya itu karena yaitu Bu, dari sinar ultraviolet, terus bisa bilang dari pola makan kita juga yang nggak bagus gitu. Terus pakai wifi kok jelek. Atau mungkin kalau pakai provider lebih lancar kali ya, nggak usah pakai wifi ya, Tak? Coba deh. Halo, Ita. Iya, aduh. Halo, kalau pakai provider kali, Tak? Saya sampai Kalau pakai provider kali lebih Ya, udah. keringetan ya. Terang, Iya, benar. santai aja. Gak apa-apa, Tak. Santai aja. Kita ngobrolnya santai kok. Oke. Tak, ini pertanyaan selanjutnya aja deh. Tren perawatan anti-aging itu sekarang apa aja sih, Tak? Kalau di klinik-klinik anti-aging itu apa aja sih perawatan yang dilakukan? Oke, kalau perawatan anti-aging yang biasanya ya Bu ya, yang paling kalau yang zaman sekarang itu paling terkenal, paling lagi hype itu dia PRP. Ibu pernah dengar vampire facial mungkin, Bu? Enggak. Apa tuh? Coba itu, jelasin. Vampire facial itu jadi darah kita itu diambil. Nah, terus yang dipakai itu hanya serumnya aja, serum dari darah kita itu biasanya kandungannya itu ada kandungan growth hormone. Nah, itu kita injeksikan lagi ke kulit wajah. Seberapa banyak itu darah diambil? Kalau darah diambil paling dari 10 sampai 20 mili aja sih, Bu. Oke. Cuma nanti si growth hormone itu paling tidak dapatnya hanya sekitar 8 mili. Oke, terus itu disuntikin. Iya, itu kita suntikin lagi ke wajah. Dan itu lumayan sakit sih, Bu. Dan biayanya mahal. Mahal sekali pasti ya. Mahal banget itu. Terus biasanya kalau yang tren sekarang itu juga oksigen facial. Nah, itu aku tahu. Lagi tren banget itu. Lagi tren banget tuh oksigen facial. Jadi itu benar-benar yang diberikan itu seperti serum tuh memang benar-benar oksigen murni sih, Bu. Oke, terus apa lagi, Tak? Terus selain oksigen facial ada filler dan tanam benang mungkin, Bu. Tanam benang. Oke, iya, pernah dengar sih. Aku pernah dengar sih beberapa, cuman belum pernah perawatan seperti itu. Belum pernah. Terus infus anti-aging. Infus anti-aging. Itu kayak apa, Tak? Itu juga. Itu seperti kita infus, tapi sebenarnya kandungannya aja sih, Bu, yang lebih tinggi dosisnya. Entah itu vitaminnya, vitamin C-nya, vitamin B, ada zinc, untuk kolagennya juga. Sebenarnya isinya sama dengan double X. Cuma ya isiannya sama sih, Bu. Cuma ya memang dia lebih ini aja, lebih instan kali ya. Iya, dosisnya aja sih, Bu, yang lebih tinggi. Oke, itu kira-kira berapa biayanya, Tak? Pengen tahu aja sekitar berapa sih kalau orang ngelakuin perawatan seperti itu? Oke. Kalau PRP yang pakai growth hormone dari darah kita itu biasanya minimal 2 juta sekali treatment. Wow. Mahal banget ya. Kalau tanam benang itu satu benangnya itu kira-kira sekitar 250.000, Bu. Satu benang. Tapi kita nggak pakai satu benang, banyakan tuh ya paling tidak minimal 10 lah. Kalau oksigen kalau oksigen facial itu minimal 750 sih, Bu, tergantung dari ininya.
Masih Mm-mm. tergantung kliniknya, tapi biasanya sih yang paling murah setahu saya di Bali itu 750 ribuan sih. Yang bagus Mm-mm. ya Bu Mm-mm. produknya. Oke, oke. Jadi ya cukup tinggi ya uang yang dikeluarkan untuk perawatan Ya, anti-aging di perawatan, klinik-klinik bener. profesional itu dan harus Ah, dilakukan oleh ahlinya ya, nggak bisa oleh sembarangan ahli, nggak gitu. bisa sembarangan Nah, orang sih Bu. oke. Nah, Ita, kamu kan udah 7 tahun nih pakai artistry. Mm-mm. Terus kita ngobrol-ngobrol kemarin katanya kamu memang kenapa kamu semangat banget dengan artistry itu karena bisa menggantikan perawatan-perawatan Ya, anti-aging itu. ya Nah, boleh benar nggak Bu. Ita jelasin tuh? Mm-mm. Oke, kalau perawatan anti-aging Bu ya sebenarnya perawatan anti-aging kita yang paling pertama itu adalah SPF Bu. Kadang-kadang orang nggak Hmm. tahu gitu. Bukan nggak tahu Mm-mm. sih, kayak kurang kurang paham aja. Itu sebenarnya perawatan anti-aging yang paling pertama adalah SPF Bu. Mm-mm. 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 Jadi istilahnya itu dia kalau SPF-nya itu kalau kulit kita terlindungi, Mm-mm. otomatis produk apapun yang kita pakai itu pasti dia lebih menyerap, Bu. Gitu SPF Terus ya. SPF. Nah, Kalau aku ya biasanya pakainya artistry, yang ha. CC Mm-mm. cream. CC cream tuh ada Ter SPF-nya ya 50 ya. Ya, 50 yang SPF yang biasa atau CC cream. Dan Mm-mm. terus selanjutnya yang paling the best sih menurutku ya, Bu, itu yaitu boosting infusion, Bu. Wow. Ya, karena si boosting ini konsepnya itu waktu aku ikut training juga di artistry itu memang untuk mengembalikan oksigen alami ke dalam kulit kita, Bu. Karena kan mungkin Ibu tahu sendiri, maksudnya polusi udara yang ada di luaran kan, aduh jangan dah dibilang Bu ya. Terus kadang-kadang karena polusi, debu itu menempel, biasanya itu dia menyumbat pori-pori kita. Walaupun kita tuh jenis kulitnya kering, tetapi paling nggak manusia itu pasti punya pori-pori kan Bu. Ya. Nah, dia itu menyumbat. Nah, si boosting infusion ini yang benar-benar memberikan oksigen biar oksigen alami yang ada di luar itu bisa Hmm. masuk ke dalam kulit. Istilahnya kulit kita tuh bisa bernafas lah. Kalau kulit kita udah sehat, mau untuk perawatan selanjutnya itu bakal lebih maksimal Mhm. gitu. Nah, terus Sorry tak aku ini nih potong tak. ya, Ini bisa menggantikan apa ya tadi facial facial oksigen. oksigen. Ya, Ya bisa benar. menggantikan facial oksigen ya. Ya, benar. Ya. Karena facial oksigen kan paling tidak itu 3 minggu sekali. Nah ini kita tiap hari udah bisa Bu, Hmm. sehari 2 Yes. kali kayak gitu. Oke, oke, oke. Ya, terus apa lagi tak? Terus ada ini vitamin C serum. Nah ini Bu, seperti yang kita ketahui, vitamin C itu adalah bisa dibilang masternya anti-aging. Hmm. Benar-benar antioksidan yang paling bagus untuk perawatan kulit. Dan terus vitamin C dari artistry ini dia mengandung hyaluronic acid. Nah, jadi kalau kita perawatan ke klinik kecantikan, Bu, kita tanam benang atau filler deh. Itu tuh bahan dasarnya juga hyaluronic acid, Bu. Iya. Itu. Jadi benar-benar hyaluronic acid. Terus si vitamin C ini, Bu, dia ada kandungan yang namanya peptide. Nah, si peptide ini dia itu adalah fungsinya untuk membangkitkan kolagen yang di dalam kulit kita. Kalau Ibu tanam benang, perawatan tanam benang di luaran, itu juga kandungannya juga peptide, Bu. Kenapa dia bagus untuk membangkitkan kolagen? Karena Bu, semakin kita tua, biasanya tulang-tulang kita itu ikut mengecil. Apalagi tulang wajah. Nah, kalau tulang wajah kita kecil, tapi kolagen kita tidak cukup, maka dari itu muka kita tuh sering sagging. Karena tidak ada yang menyangga. Nah, seperti itu sih, Bu. Maka dari itu benar-benar kolagen itu benar-benar sangat dibutuhkan. Terus si hyaluronic acid dari vitamin C ini, dia sifatnya itu humectant gitu, Bu. Jadi dia bisa menarik kelembaban dari luar agar benar-benar kulit kita tuh benar-benar plump. Habis pakai tuh besok paginya itu benar-benar plump banget. Kayak gitu sih, Bu, sebenarnya. Keren banget ya vitamin C kita ya. Iya, keren banget sih, Bu, menurutku.
zaman sekarang untuk tren skincare itu kan biasanya kalau tren sekarang itu yang langsung to the point. Jadi kalau kita beli serum ya kandungannya apa gitu. Vitamin C ya vitamin C. Kebanyakan sih tren sekarang untuk skincare sudah seperti itu, dan artistry ya sudah memulai dari 2 tahun yang lalu. Bukan 2 tahun lalu ya Bu ya, bahkan waktu yang vitamin C Weltiam juga udah bener-bener yang dicantumkan itu ya kandungannya aja gitu, tanpa ada embel-embel Iya, apapun. benar. Cuman yang baru ini ada hyaluronic acid. Iya, bener. Itu tuh bener-bener bagus banget untuk Iya. hyaluronic acid itu bagus banget untuk kelembaban, mencerahkan juga, agar kulit kita juga tidak terdehidrasi. Itu. Iya, betul, Yep. betul. Terus Terus apa lagi, Tak? ada ini, ada polishing scrub. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya microdermabrasion. Itu biasanya juga di klinik kecantikan. Itu kan microdermabrasion itu kan treatmentnya memakai kristal, tapi benar-benar kayak digosok itu agar sel-sel kulit mati kita tuh hilang dari wajah. Nah, si polishing max ini juga dia ada kandungan gulanya yang kayak seperti scrub, partikelnya juga dia besar-besar kan Bu. Nah, jadi dia tuh benar-benar bagus banget juga untuk istilahnya mengangkat sel kulit mati kita paling tidak seminggu 3 kali. Karena pada prinsipnya Bu, kalau sel kulit mati kita terlalu banyak menumpuk, perawatan atau skincare semahal apapun itu nggak bisa masuk dia ke dalam kulit Bu. Jadi benar-benar paling tidak kalau kita udah tahu nih tekstur wajah kita sepertinya udah nggak bagus gitu, kurang sehat, baiknya itu rajin scrub dulu deh gitu. Karena scrub ini maksudnya kalau tekstur kulit kita udah bagus, pori-pori kita juga udah bersih, skincare apapun tuh pasti benar-benar bakalan masuk gitu. Benar-benar lebih maksimal dia bekerjanya. Oke. Terus jadi ada Firming Max ini Bu. iya, Nah, ini bagus itu banget. favorit aku juga itu. Ya, favorit ya. Ini kan kalau di klinik kecantikan biasanya kita ada yang namanya treatment pengencangan, itu ada namanya IPL atau HIFU yang menggunakan sinar panas untuk mengencangkan kulit. Nah, si Firming ini kan sensasinya juga panas kan Bu. Benar-benar. Nah, jadi dia benar-benar untuk menutrisi, maksudnya mengembalikan kolagen kita sih Bu. Biasanya untuk daerah-daerah, kalau aku biasanya pakainya seringan di daerah sini Bu, karena kan ya maksudnya ini udah mulai agak dalam di smile line, terus di jawline ini juga bisa Bu, karena kan makin tua juga kadang-kadang ini turun. Nah ini ini kita bisa pakai di daerah sini biar dia lebih kenceng kayak gitu. Terus ada kandungan pomegranatnya juga kan, yang memang pomegranat itu terkenal dengan perawatan anti-aging, memang bahan pomegranat itu kebanyakan untuk anti-aging. Jadi itu keren sih Bu. banget ya. Keren banget memang kalau artis. Iya. Jadi nggak perlu keluar uang banyak-banyak untuk ke klinik anti-aging. Kita punya produk yang bisa menggantikan itu semua. Iya. Maka dari itu Bu, paling tidak untuk skincare dan perawatan mingguan itu kita harus rutin. Jadi memang hasilnya itu dia nggak instan sih. Tapi kalau kita rutin, terus satu lagi Bu, kalau kita rutin terus kita happy melakukan treatment perawatannya di rumah, saya yakin hasilnya juga benar-benar maksimal. Iya, benar. Jadi harus happy ya. Males, iya harus happy. Jangan, kadang ada orang, aduh saya males nih pakai ini pakai itu. Nah, jangan begitu. Harus happy Bu. Gitu. Iya betul. Kalau makanya sambil marah-marah ntar salah ya, jadi nggak ketarik ke atas, malah ketariknya ke bawah gitu. Ke bawah. Iya benar. Oke, ini tadi ada beberapa pertanyaan nih, tapi aku kehilangan. Ini kalau aku tarik dari sini mati nggak ya? Tunggu. Soalnya ada. Ini bentar ya. Tadi ada pertanyaan bagus, tunggu ya sebentar ya. Kok hilang? Ini ada, bentar ya.
Mana tadi ada yang tanya tentang vitamin C disimpan Oh di iya. kulkas. Oh, vitamin C harus disimpan di kulkas. Nggak harus di Oh kulkas sih, tapi harus nggak boleh panas gitu. Kalau mau iya aman ya benar. di kulkas, Ya kalau betul. mau aman di kulkas. Yang penting meja rias kita tuh jangan deket jendela aja Bu. Itu sih tipsnya. Oh, jangan dekat jendela ya, supaya nggak Iya, kena sinar jangan matahari secara sinar matahari langsung. langsung. Heeh, kayak gitu. Karena dia vitamin C itu mudah teroksidasi karena vitamin C kita tuh murni ya, Bu, bukan yang Mm-mm. dengan bukan sintetis lah dia istilahnya. Oke, ini Benar-benar ada pertanyaan vitamin. dari Bu Yuli nih. Banyak Oh orang iya. yang lebih suka gunakan vitamin C yang disuntik itu. Hmm. Efeknya kalau dia gunakan lagi ke kira-kira ke kulit itu seperti apa ya, Ita? Maksudnya Oke. vitamin C yang disuntik itu loh. Mm-mm. Itu efeknya Oke. gimana? Ya. Vitamin C yang disuntik itu biasanya dia dosisnya sekali kita suntikan itu sampai dengan 1000 sampai 2000 miligram dia, Bu. Uh, Nah, ini ya tinggi sekali ya. tinggi Bu, tinggi banget. Jadi biasanya habis kita suntik vitamin C, mau tidak mau minum air itu harus banyak. Mhm. Kalau dia berhenti stop treatment itu, biasanya kulit itu balik ke kusam dan kering ya Bu. Mhm. Kulitnya lebih kusam, lebih kering kayak gitu. Makanya kalau Oh, ada yang memang treatment vitamin C, mau tidak mau, suka tidak suka dia harus minum banyak, harus terus, minum air harus minum putih yang banyak. banyak. Oke. Ya karena vitamin C itu bisa dibilang maksudnya partikelnya itu agak besar, agak susah dia diserap sama ginjal kan Bu. Vitamin C itu agak berat Oh, dia. oke, Makanya oke, itu oke. harus dibarengin dengan ini minum air putih. Ada orang Hmm. yang biasanya treatment vitamin C tapi dia stop. Nah, itu biasanya kulitnya itu otomatis pasti bakalan kusam, kering. Karena dia perawatannya hanya di dalam aja, Bu. Dari luar umpamanya dia males Mm-mm. pakai body lotion, Mm-mm. perawatan kulit ya sama aja sih sebenarnya, Bu. Kayak Iya, gitu iya. sih kebanyakan. Mungkin juga karena yang disuntik itu terlalu tinggi juga ya, jadi mungkin Iya, penyerapan tubuhnya kurang bisa menyerap dengan Yap, sempurna ya, Taya. dengan sempurna. Karena Oke. dosisnya itu tinggi sekali, Bu. Saya soalnya bisa dibilang dulu waktu kerja itu hampir ya lumayan sering saya suntik vitamin C kayak gitu. Tapi bukan saya Hmm. sih, maksudnya pasiennya itu paling banyak Oh, memang. Mau yang paling banyak instan ya. pengen putih. Iya, paling banyak pengen putih Oh iya, instan bikin lah. putih ya. Iya, bikin putih sih dia. Ya cuma gitu, Bu, Oh, kalau tidak terawat sih sama aja jadinya, Bu. jadi Kedepannya mesti sih yang balik lagi ya mesti ke balik klinik lagi. terus untuk Ah, suntik ya. suntik. Oke, oke. Mending kita Tata, nih sekalian tanya. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya dulu deh, Tak. Kita, kalau untuk milenial nih yang terbatas nih uangnya, eh, menurut kamu produk apa yang pertama kali dia harus miliki dari artistry? hmm, oke. Yang paling pertama sebenarnya SPF, Bu. SPF Ya, ya? ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, penyebab aging itu kan yang menyebabkan paling parah itu kan sinar matahari atau Mm-mm. ultraviolet. Jadi paling tidak kita sedari muda lindungi aja deh dulu. Karena si SPF ini Bu melindungi yang namanya elastin pada kulit kita. Melindungi Hmm. protein yang ada di dalam kulit kita. Jadi memang kulit kita tuh terlindungi lah agar tetap sehat. Paling tidak kalau Mhm. milenial rajin dulu pakai SPF. Minimal sih sebenarnya kalau SPF paling enggak 30, tapi kan kita punya yang 50 sih, 50. Mhm. SPF-nya 50 udah menurut saya udah cukup sangat-sangat bagus sih. Sangat SPF bagus ya. 50. Itu Iya. kalau biasanya kalau SPF dulu sama mungkin polishing scrubnya dulu. Mhm. Jadi Mhm. kita rawat aja dulu kulit kita yang mingguan. Nah itu mungkin di bulan pertama. Kalau bulan depannya udah ada budget lagi, baru kita ke boosting. Bulan depannya ada budget lagi, baru kita ke vitamin C gitu. Vitamin C, Itu sih, oke. ya. Iya. Dan nggak akan rugi sih sebenarnya investasi Sebenarnya kita di nggak rugi sih. artistry. Benar Bu, nggak ada ruginya sih Bu. Iya, iya benar. Karena Iya, kan iya. jangka panjang banget gitu loh. Ya, Jangan sampai jangka udah umur panjang. 40 tahun, tapi kondisi kulitnya bener-bener udah susah, kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya, benar Bu, benar.
Oke. Nah, ntar apa lagi ya? Ntar ya, aku sambil cari pertanyaan dulu ya, Tak. Iya, Bu. Bu. Nih, ada pertanyaan nih dari Mbak Ferry nih. Kalau menurut Mbak Ita, setelah kulit pakai produk pengelupasan, paling tepat sasaran pertama kali pakai produk apa? Jadi setelah kulit melakukan pengelupasan kan banyak tuh di salon-salon tuh lakuin pengelupasan iya. tuh. Paling bagus pakai produk artistry yang mana? Hydravi, Bu. Hydravi. Oke, kenapa tak? Kalau enggak, karena dia kan memang kandungannya dia tuh water based, bener-bener dari Mm-hmm. air. Tapi sebenarnya kalau pengelupasannya lumayan parah dari klinik kecantikan, nah biasanya dari klinik itu dia pasti bakal meresepkan untuk obat antiinflamasi atau antibiotik kayak gitu sih, Bu. Tapi kalau dari artistry, biar lebih kalem kayak gitu, yang toner yang Hydravi itu maksudnya sangat bagus sih, Bu. Maksudnya menenangkan sih dia sifatnya. Iya. Kalau kan agak sensasinya juga dingin kan. Nah, kayak gitu. Tapi kalau dia memang habis pengelupasan itu biasanya itu 2 hari itu dia belum boleh pakai produk pelembab yang seperti itu. Serum kayak istilahnya diistirahatkan dulu. Kalau pengelupasannya dia yang dari dokter. Kayak gitu. Dia ada kayak jedanya untuk waktu kulit itu untuk istirahat, untuk relax dulu. Itu sih, Bu. Oke. Ya, kalau ya sebenarnya kita ada ya produk pengelupasan kulit dengan exfoliating scrub itu itu juga sangat efektif kalau kita gunakan secara rutin ya, Tak. Sekarang aku mau nanya nih, Tak. Kalau exfoliating scrub itu apakah boleh digunakan setiap hari ya, Tak? Karena aku pernah punya pengalaman nih dengan exfoliating scrub yang dulu, aku kan habis melahirkan tuh flekku rada tebel gitu. Rasanya aduh gemes banget. Itu aku sempet pakai gitu exfoliating scrub itu setiap hari karena saking pengennya cepet-cepet hilang gitu, kulitnya berganti gitu. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih, Tak? Sebenarnya baiknya itu seminggu 2 kali sih, Bu. Karena seminggu kan, 2 kali ya? Ya, karena kulit kita itu beregenerasi itu setiap 28 hari. Jadi paling efektif pakai yang namanya polishing scrub itu ya seminggu 2 kali. Dan tetapi, Bu, kalau usia kita udah di atas 30 tahun, nah biasanya dia lebih lama, sekitar 30 sampai 32 hari baru dia sel kulit matinya lagi keluar. Nah, kalau kulit kita tidak sensitif, kulit kita normal, nah tidak masalah sih seminggu lebih dari 2 kali, paling tidak 3 kali. Tapi kalau kulit kita sensitif dan kering, jenis kulit kita paling tidak, kalau yang sensitif paling nggak seminggu 1 kali udah cukup sih, Bu, untuk polishing scrub. Karena ini kan lumayan ya buat kulit ini kan teksturnya sangat lembut. Jadi kalau kita sering kayak scrub itu nanti dia lama-lama bisa iritasi gitu. Bisa iritasi kemerahan. Ya. Iya, benar, Bu. Nah aku pengen dalemin lagi tuh Ita tentang firming mask yang tadi kamu bilang. Itu kan itu bisa untuk perawatan untuk mengencangkan kulit ya. Seperti apa tadi kamu bilang di perawatan anti-aging tuh? Kalau anti-aging tuh ada HIFU, IPL. Kalau HIFU itu yang narik, benar-benar kayak narik kulit kita. IPL itu pakai sinar dia. Sinar yang bisa dibilang agak panas gitu. Nah, itu sih sebenarnya dia juga untuk membangkitkan kolagen sih fungsinya. Nah, kita punya firming mask itu kan juga ada sensasi panas ya, Ta ya? Iya, Ya, makanya itu juga akan mungkin mengaktifkan itu ya, bisa narik kulit kita itu. Nah, aku sekarang pengen tanya tuh, Tak. Setahu aku nih, sebelumnya nih aku pikir orang-orang yang umurnya di bawah 30 tahun tuh kayaknya belum butuh gitu loh firming mask gitu. Tapi setelah aku dengar penjelasan kamu tuh ternyata butuh ya. Kenapa tuh, Tak? Apakah memang kolagennya itu udah berkurang di umur segitu atau kenapa itu tadi, Tak? Boleh jelasin lagi nggak, Tak? Itu sih, Bu, balik lagi anak-anak milenial sekarang itu gaya hidupnya udah beda sama anak-anak muda yang zaman dulu. Terus ya itu karena dia pengaruh makanan, terutama makanan-makanan manis. Terus kadang dia kurang olahraga juga. Karena gaya hidup itu jadinya kolagen yang di dalam kulit wajah ini juga dia menurun gitu ya, Bu. Jadinya kulit kita tuh cepat sagging.
seperti usia saya udah 30 tahun, tapi mungkin Ibu bisa lihat saya udah punya yang namanya kerutan di sini, terus semai line saya juga lumayan dalam dan sangat lumayan Itu dalam karena kamu ada ramah, size-nya. Ita. Oh, iya. Terus biasanya kita kan kalau orang Indonesia tuh ekspresif banget kan, Bu. Nah, karena itu bisa juga merubah yang namanya tekstur wajah kita. Terus kalau kita tidur, biasanya satu sisi, Ibu biasanya di sisi kiri aja terus. Jadi muka kita biasanya juga pasti teksturnya bakal berubah, Bu. Di sisi kanan juga begitu. Itu ngaruh loh, Bu. Sebenarnya paling tidak kita harusnya tidurnya sejajar. Nah, kadang-kadang muka kita tuh tidak seimbang. Pasti ada yang lebih dalam, garis-garis halusnya. Maka dari itu kita butuh yang namanya firming mask ini. Ini kan bisa dipakai juga setiap hari. Paling tidak, kalau saya antisipasi lah istilahnya. Iya. Bener banget. Kalau udah muka udah turun itu, kita setengah mati lagi itu naikinnya. Makanya saya juga lagi rajin tuh pakai firming mask itu, dan kerasa banget sih kalau buat di saya gitu. Padahal umur saya juga 30 lebih gitu. Oke. Iya nih, terus aku juga mau ini nih. Oh, ini ada pertanyaan nih ya, Ita. Oh iya, Bu. Tatar. Bu Ita, kalau noda hitam di wajah bisa pakai apa? Karena kan sekarang nggak ada essential spot. Pakai produk apa yang bisa untuk menipiskan spot hitam di wajah? Balik lagi ke vitamin C, Bu. Oke. Nah, dan kalau kita ada spot di wajah, jangan sampai kita tidak memakai yang namanya SPF. Jadi SPF. Kalau vitamin C ini kan dia memang ada vitamin C-nya itu sendiri memang untuk pencerah. Jadi bisa, kalau flek hitam, Bu, itu sama sekali kita tidak bisa hilangkan. Balik lagi, walaupun perawatan yang berjuta-juta apapun itu tidak bisa hilang, hanya bisa dipudarkan. Kayak gitu. Itu sebenarnya kalau flek hitam ya kesalahan dulu sih, males pakai SPF. Nah, itu jadi untuk perawatan flek hitam baiknya pakai yang vitamin C ini. Kalau mau hasil yang lebih maksimal, minimal pakainya 12 minggu atau kurang lebih 3 bulan. Jangan hanya sekali pakai, pengen hasil yang instan gitu sih, nggak bisa sih, Bu. Harus paling tidak dia 3 bulan lah pemakaian SPF ini. Oke, iya. Jadi kan satu botol itu vitamin C. Vitamin C, ya. Nah, satu botol itu kan hanya bisa dipakai 1 bulan tuh. Ya, jadi teman-teman mesti pastikan bahwa beli setiap bulan gitu supaya efektif. Yep. Karena menurut saya vitamin C ini cepat loh, Bu, memudarkan yang namanya mungkin dia flek atau enggak bekas jerawat tuh paling cepat hasilnya gitu loh. Saya pakai 1 minggu aja bekas-bekas jerawat udah mulai agak memudar. Iya, bener. Itu bener banget nih. Aku juga lagi mau kasih tahu teman-teman nih. Aku tuh punya flek di sini, kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak ya? Ini dulu rada tebel sehingga aku tuh suka banget dengan artis studio yang baru itu karena ada ininya kan, ada apa namanya? Korektornya, bukan kunci korektornya gitu, untuk nutupin gitu. Bener. Tapi setelah aku nih lagi rajin banget nih gara-gara di rumah terus, jadi rajin banget perawatan dan rajin banget pakai vitamin C. Begitu aku perhatiin udah mudar loh, udah sangat berkurang, sehingga ini aku tadi aja nggak pakai korektor sama sekali, ketutup gitu dengan foundation aja. Jadi ya bener banget sih Ita, itu vitamin C itu akan cepat memudarkan flek atau noda hitam di wajah kita asal pakainya rutin sehari 2 kali. Jadi kalau pakainya sekali-sekali ya nggak akan ngefek dengan baik. Iya, nggak ada yang ngefek. Terus jangan lupa pakai SPF tentunya, Bu. Ya, jangan lupa pakai SPF. Nah, kita kan soalnya nggak keluar-keluar tuh, Tak. Seberapa penting sih SPF itu kita pakai, Ita? Kan kita nggak keluar rumah gitu. Seberapa penting kita pakai SPF itu? Penting banget, Bu, karena bisa dibilang istilahnya kalau kita kerja dari rumah, walaupun di rumah itu sinar matahari itu dia menembus tembok, menembus jendela. Coba deh kalau kita di rumah nggak pakai AC, nggak pakai kipas angin, itu kan
panas banget, Bu. Mhm. Nah, sebenarnya Benar. sinar matahari itu dia menembus terutama yang UVA, UV aging-nya. Oke. Iya, jadi Oke. mau tidak mau, suka tidak suka, kalau memang pengen kulit kita lebih terawat, lebih sehat, ya harus pakai SPF sih, Bu. Walaupun kita Benar-benar. kerja di rumah. Saya walaupun di Oke. rumah aja, tetap Bu, tetap. Pokoknya kalau pengen kulit kita bagus, apa yang kita pakai itu happy aja deh. Selalu Iya, kalau benar. mengaplikasikan tuh harus happy Ap- pokoknya, Bu. oh iya, apalagi sekarang semua orang berjemur ya. Jangan lupa tuh kalau berjemur Iya, iya pakai berjemur bener SPF. pakai SPF. Kadang-kadang kan kita lupa, wah langsung berjemur aja, Iya, tapi nggak pakai langsung SPF, berjemur. akhirnya jadi Iya, flek iya. Jadi flek, gitu. bener. Itu Ini sih, ada Bu. tambahan dari Bu Putu nih, vitamin C Oh juga iya. bisa mengecilkan pori-pori. Mm-mm. Pori-pori di wajah kita itu bisa lebih ringkes Bisa. dengan Mm-mm. vitamin C. Vitamin C, ya bener. Karena dia kan ada kandungan si antioksidannya itu, Bu. Hmm, 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 hmm. Jadi bisa dibilang radikal-radikal bebas atau polutan-polutan yang ada di dalam pori-pori itu bisa dibilang kayak dibersihkan gitu dengan vitamin C-nya. Oke. Jadinya Ini ada yang ada mm, ini ada yang nanya lagi nih, Ta. Untuk ya. SPF, baiknya yang CC cream atau yang SPF biasa? Yang satunya itu kan Ah, ada hanya khusus oh SPF ya, SPF. 50. Lebih bagus yang mana, Ita? Sebenarnya dua-duanya bagus, tapi tergantung kebutuhan aja sekarang, Bu. Mungkin Mm-mm, kalau mm-mm. cowok dia lebih nyaman pakai SPF yang biasa. Kalau pengen lebih ada warna, kita pakai yang apa namanya ini, yang CC CC cream. cream. Ya, tapi mungkin untuk foto agingnya, istilahnya untuk penangkal anti agingnya yang paling tinggi sih sebenarnya yang paling bagus yang SPF biasa sih. Karena dia PA-nya Oke. plus-plusnya lebih banyak, ada 4 kan. Ya, ada 4 ya. Ya, Heeh. ya Kalau yang kalau CC yang cream berapa? CC cream PA-nya cuma ada 3. Oh, oke. Ya, Ya, ya. tapi tergantung kebutuhan sih sukanya yang mana gitu. Kalau memang lagi suka berjemur, yang SPF yang 50 itu yang paling bagus. Paling bagus ya. Mm-mm. Oke, mungkin kalau CC cream itu kan bisa berfungsi sebagai foundation ya. Jadi Ya, benar. teman-teman yang mau make up, jadi mikir Ya, udah nggak usah pakai foundation lagi, cukup dengan CC cream. Kalau mau benar. Ya. hasilnya yang nggak terlalu tebel gitu bisa ya. Ya, bisa Bu. Kayak gitu sih. Oke, oke. Wih, keren banget nih informasinya dari Ita nih. Oh, nih ada yang nanya lagi Nita. Mm-mm. Kakak mau tanya nih, sebaiknya pakai vitamin C dulu atau pakai SPF dulu kalau hanya di rumah saja? Kalau hanya di rumah aja, harusnya dua-duanya Bu. Ya, pemakaiannya yang mana dulu? Vitamin C Pemakainya dulu atau vitamin C SPF dulu? dulu, vitamin C dulu, SPF terakhir. Pokoknya Oh, oke. SPF ini perawatan terakhir. Setelah Terakhir. vitamin Coba C tak, jangan kamu coba biasanya jelasin, kita step ya. coba jelasin step-stepnya. Oh ya, oke. Pertama, kalau harian Bu, kita pakai Mm-mm. cleanser tergantung jenis kulit. Setelah cleanser kita pakai toner. Nah, setelah kita pakai toner, kita pakai boosting infusion. Nah, setelah kita Mm-mm. pakai boosting, baru kita pakai yang namanya vitamin C. Nah, setelah Mm-mm. kita pakai vitamin C, kita juga pakai yang namanya pelembab. Itu ya tergantung jenis kulit kita. Nah, setelah kita Mm-mm. pakai pelembab, selalu kita tutup dengan yang namanya SPF. Oke. Ya, SPF ini Ya, terakhir lah. terakhir ya, dia harus ada di Ya, permukaan terakhir. yang paling luar Ya, ya. yang paling luar dia, benar Bu. Oke, oke. Itu urutannya tuh, menjawab Ya, pertanyaan urutannya. Rini dari Banjarmasin. Mm-mm. Oke. Nah, sekarang aku yang mau nanya nih, Ita. Mm-mm. Kalau dari semua perawatan anti-aging itu, Ita, itu apa namanya, mana yang kamu paling suka? Favorit kamu mana? Tuh yang membuat kamu, Favorit aduh, saya. oh ini holy grail aku banget deh. Pokoknya aku mesti punya ini, harus pakai ini terus. Mana nih, yang mana nih, Tak? Vitamin C, Bu. Kenapa, Vitamin C Tak? ini satu. Saya kan kulit saya itu gampang banget jerawat. Jadi semenjak pakai Mhm. vitamin C ini, udah dari 2 tahun terakhir itu agak berkurang jerawatnya. Paling kalau jerawat ya karena hormonal aja. Terus bikin cerah, benar-benar bikin cerah.
Bekas-bekas jerawat itu kalau ada jerawat ya udah saya pakai, habis itu bekasnya cepet banget dia hilang, Bu. Bekas jerawatnya. Terus kalau pagi, Bu, jujur saya kalau cuci muka tuh saya happy banget karena wajah saya tuh bener-bener plump. Mungkin teman-teman bisa ngerasain kalau kulit kita sehat, kalau kulit wajah kita sehat, plump, kalau kita cuci muka pasti terasa halus. Wah, itu saya happy banget itu, Bu. Jadi saya nggak mau lepas dari yang namanya vitamin C, Bu. Iya, benar. Kalau bener. saya holy grailnya lah. Vitamin C ya, iya. Iya, Itu emang C. The best itu lah. top banget, the best. Benar. Dan teman-teman perlu tahu gitu bahwa vitamin C itu di seluruh dunia itu penjualannya tuh tertinggi dari seluruh artistry itu tertingginya vitamin C. Bahkan setiap 9 detik itu terjual satu vitamin C. Ini di seluruh dunia. Jadi teman-teman kalau zaman now nih belum pakai vitamin C, itu kayaknya ketinggalan banget deh. Jadi mesti beli tuh vitamin C dan harus dipakai. Dan ngomong-ngomong Tak, sekarang lagi ada promo loh, vitamin C itu lagi ada promo. Kalau nggak salah ya, pembelian vitamin C sama pelembab, sama SPF. Sama yang SPF 50 kalau beli 50. Itu akan dapat hadiah. Hadiahnya itu banyak gitu dan bagus banget ada. Hadiah ya, bagus banget. Iya. Nah, jadi teman-teman yang belum punya vitamin C mesti beli nih bulan ini supaya dapat promonya, dapat hadiahnya. Promonya benar. Kayaknya semua butuh karena sebulan sekali habis itu vitamin C, jadi harus beli lagi gitu. Terus vitamin C ini bukan buat cewek aja ya, buat cowok juga harus pakai, Bu. Cowok jangan mau ketinggalan lah. Iya, suka lupa ya kita ya pakein ke suami bener, kita Bu. Ya, Tak. Iya, Bu, benar. Yang cowok juga harus pakai, Bu. Cukup nggak sih, Tak, kalau satu itu untuk berdua, Tak? Suami istri sebulan? Sebulan kurang deh, Bu, kalau berdua paling nggak sekitar 14 hari deh. Kalau saya sama Benny kan pakainya berdua, Bu. Benny juga pakai. Paling tidak 14 hari lebih lah. 16 hari udah habis. Karena kan pakainya kalau saya sih sekali 2 kali. Cuma kalau cowok kadang-kadang dia nggak mau ribet. Biasanya dia pakainya, kalau Benny pakainya malam aja sih, Bu. Pakainya malam aja ya. Pakainya dia malam aja. Paling nggak 14 hari, 16 hari udah habis. Udah habis ya, oke. Jadi nggak akan kebuang kan? Soalnya kan kalau udah lebih dari 30 hari, udah berubah tuh, warnanya udah jadi kuning, fungsinya juga udah menurun, udah nggak seefektif. Iya, betul. Oke, ada yang pakai sama istrinya juga, suaminya harus dipakein juga. Iya, jadi kalau suka nonton drakor tuh kan cowok-cowok Korea itu kan, bener, Bu. Putih, dia juga perawatan bersih. Nah itu dia makanya biar nggak terlalu terkagum-kagum dengan cowok-cowok Korea itu, suami kita pakein vitamin C supaya kinclong juga. Iya benar. Oke, nih kita coba lihat ada pertanyaan lagi nggak? Saya sebulan 4 hari. Oh, lebih dari sebulan, tambahan 4 hari habis ya, nggak apa-apa lah, pakai aja. Nggak apa-apa, pakai aja. Oke. Belum ada pertanyaan lagi, Tak. Nah, sekarang aku yang mau nanya nih sama Ita nih ya. Iya, Bu. Kalau Nutrilite nih, Tak. Nutrilite apa, Tak, yang untuk mendukung supaya menghambat penuaan dini di kulit kita? Ada nggak Nutrilite yang bisa membantu? Nutrilite itu yang paling penting trio fondasi sih, Bu. Oke, trio fondasi apa aja, Tak? Protein, salmon omega 3 sama double X. Itu benar-benar udah menurutku udah maksimal banget untuk anti aging karena kan yang kita ketahui tubuh kan dibangun dari protein. Jadi sel-sel kita juga makanya dari asupan protein yang kita konsumsi gitu. Jadi paling bagus protein double X karena double X itu antioksidannya tinggi. Bahkan infus anti-aging pun kandungannya sama, Bu, dengan double X gitu. Kandungan vitaminnya. Apalagi kita ada fitonutriennya kan, Bu. Itu juga bagus. Terus salmon omega 3 juga, kan kalau kita ketahui salmon omega 3 itu kan untuk memperlancar peredaran darah. Jadi bukan hanya peredaran darah di sini aja, tapi dia memang benar-benar menutrisi juga ke kulit, terutama ke kulit wajah.
anti aging itu kan bukan hanya di wajah aja, tapi juga ke tubuh juga gitu. Iya, iya. Sama tambahan wet gem E, vitamin E, itu juga biar kulit kita tuh tetap lembab. Kalau kulit kita lembab, tidak kering, otomatis sih Bu, maksudnya wajah itu tidak kusam dia kalau kulit kita lembab. Kalau dari Nutrilite-nya sendiri. Iya, benar-benar ya. Biosi juga bisa. Oke. Jadi Trio Fondasi, protein, salmon dan double X, kemudian vitamin C dan vitamin E. Ya. Iya, benar banget itu. Apalagi yang tadi kamu cerita tentang infus anti-aging ya, Tak ya? Anti-aging, itu iya benar Bu. Berapa orang itu kalau infus anti-aging itu mesti berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali mereka lakukan itu, Tak? Kalau infus anti-aging biasanya dia 1 bulan sekali sih Bu. Oh, 1 bulan sekali ya? Ya, 1 bulan sekali dengan biaya yang sekali infus itu kurang lebih 1,5 sampai 2 juta tergantung dari merek infus anti-agingnya sih. Iya. Kurang lebih. Mendingan tapi kita ada makan. Tapi ada juga yang kalau tergantung dokternya, kalau lihat kondisinya bagus ada yang 2 minggu sekali. Tapi kan itu harus dengan rekomendasi dokter juga sih Bu, tergantung kebutuhan ininya juga. Oke. Ya, jadi setelah tadi kamu bilang bahwa itu kandungannya sama dengan double X ya, kita mesti mendingan kita makan double X karena kan dimakan setiap hari, jadi terlindungi setiap hari. Makanya para diamond kan muda-muda ya Bu ya kalau di EW. Habis minumnya Nutrilite. Makannya Nutrilite. Iya itu, benar-benar bukti nyatanya itu udah ada gitu loh. Jadi iya. Ya kita yang muda-muda harus niru. Tak, ini ngomong-ngomong waktunya udah tinggal sedikit nih, udah tinggal 3 menit nih, Tak. Boleh nggak kita kasih pesen-pesen nih ke teman-teman yang masih milenial ini, apa tips yang bisa dilakukan untuk merawat kulit wajahnya tuh supaya terhindar dari penuaan dini? Penuaan dini, oke. Buat teman-teman yang masih muda, tentunya paling tidak minimal kita tuh pemakaian untuk produk itu SPF deh. Itu udah minimal, itu kita harus pakai gitu. Terus saya tekankan lagi, skincare itu adalah investasi kita, bukan pemborosan. Karena kita benar-benar investasi dari muda, paling tidak di atas umur kita di atas 35 tahun, kita tuh kulit kita tuh masih terlihat sehat, benar-benar kesehatannya itu terjaga, jadi benar-benar enak dipandang. Jadi jangan bilang kalau skincare itu kayak suatu pemborosan atau buang-buang duit. Enggak, skincare itu benar-benar investasi kita jangka panjang agar ya kita kalau mau awet muda ya udah kita rawat diri memang sejak dari muda sih Bu. Iya. Itu sih pesan-pesannya sama teman-teman. Oke, thank you ya Ita, kamu informasinya luar biasa banget. Saya sih percaya gitu teman-teman pasti akan tadi tuh belajar banyak dari Ita gitu, dan produk-produk yang kamu tunjukin, artistry yang kamu tunjukin itu benar-benar investasi yang bisa dilakukan oleh milenial supaya punya kulit yang sehat, yang terjaga sampai tua nanti. Oke, terima kasih banyak ya Ita, terima kasih informasinya, terima kasih sudah berbagi. Oke, bye. Terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Bye.